Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sofian di divisi Fresh Transmart Padang. Oke, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa Fresh Market Transmart Padang adalah divisi yang menjual seluruh produk-produk fresh langsung dari sumbernya petani ataupun para distributor langsung dari produk-produknya. Prinsip yang kita kerjakan dalam divisi fresh adalah disebut dengan kasih, kualitas, assortmen, servis, inovatif, dan hygiene. Yang pertama kita berbicara tentang kualitas kita harus memastikan semua produk yang kita jual layak konsumsi dan menjadi kebutuhan sehari-hari seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua kita berbicara tentang assortmen. Seluruh assortmen yang ada di sini kita pastikan semua dibutuhkan oleh masyarakat. Semua yang ada di pasar, di perkebunan dan di sumber-sumbernya kita pastikan ada terjual di Transmart Padang. Yang ketiga kita berbicara tentang servis memastikan bahwa kualitas yang kita jual betul-betul dapat memuaskan customer kita dan dapat menjadikan pengalaman berbelanja yang baik untuk seluruh customer kita. Yang keempat kita bicara tentang inovasi. Inovasi adalah semua yang kita jual di sini adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa menjadi berbeda dengan hal yang lain. Semua yang ada di sini adalah hal-hal yang baru. Yang kelima kita bicara tentang hygiene, kebersihan. Kebersihan adalah pokok utama dalam Fresh Market Padang. Yang itu yang pertama kita bicara tentang gimana proses penerimaan barang dari awal, kualitasnya, standarnya, ataupun komposisi dari bahan-bahan yang akan dijual. Dan yang berkaitan dengan displayan, hygiene adalah memastikan kebersihan area display, kebersihan semua aset-aset yang digunakan, dan kebersihan human ataupun staff yang bekerja di Fresh Market Padang. Kalau kita berbicara tentang sumber-sumber yang kita dapatkan dari mana ini barang-barangnya, kita langsung dapatkan dari supplier, kita langsung dapatkan dari petani, kita langsung dapatkan dari distributor, dan kita langsung dari para pemasok, baik itu dalam Kota Padang, Sumatera Barat, ataupun dari importer dari luar negeri. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy, saya dari divisi Depstore. Saya akan menjelaskan tentang divisi Depstore. Depstore itu terbagi dari dua bagian. Kita ada namanya barang beli putus dan satu lagi consignment. Nah, untuk Depstore yang pertama adalah kita bagian center core. Center core itu bagiannya ada dari shoes, ada sepatu, kosmetik, terus beberapa aksesoris seperti aksesoris untuk manicure, pedicure, dan bag aksesoris, ada kacamata sama gelang juga. Nah, untuk di Depstore itu kita bagiannya ada word. Jadi ada dunia, ada word children, dunia anak-anak, itu bisa ada di bagian belakang. Dan untuk ladies, baju ibu sama remaja, youth girl ada di bagian sebelah center core tadi. Nah, untuk Depstore sendiri kontribusinya cukup besar di Transmart, bisa mencapai 35% dari total sales. Oke, kita lanjut, ini area shoes. Jadi ini work shoes di Depstore. Nah, untuk work shoes kita ada bagiannya. Ini area main road, ada sepatu yang di luar counter. Nah, itu biasanya itu kita taruh adalah barang promo. Jadi barang-barang yang sudah diskon itu taruhnya di area sini. Sedangkan untuk barang baru kita taruh di area counter di dalam. Nah, perbedaannya adalah barang counter itu adalah barang-barang fresh dari yang dikirim baru. Nah, setelah itu ada usia barang aging yang ada di belakang sepatunya.
Nanti kalau sudah barang aging, barang akan turun ke main road untuk promo. Jadi teman-teman kalau lihat ada sepatu di main road itu rata-rata barang diskon ya. Nah di Wood sendiri, di Wood Shoes ini ada 3 bagian, yaitu bagian men. Jadi kelompok untuk sepatu pria itu ada di sebelah sana dibagi, dan sebelahnya adalah sepatu wanita. Nah sebelahnya lagi untuk sebelah sisi kiri ada sepatu anak-anak. Anak-anak akan didekatkan dengan sepatu wanita karena ibu-ibu akan belanja dan juga dia beli untuk anaknya, ya kan? Sedangkan untuk yang laki-laki lebih privasi, dia lebih sendiri, makanya dan terlihat sebelah sana. Dan untuk sepatu formal, untuk penyusunan sepatu, jenis sepatu ada formal, ada casual, dan ada sendal. Kalau sepatu formal tidak diperkenalkan untuk ada di main road karena tidak terlihat bagus. Jadi untuk formal kita taruhnya di back wall. Nah untuk counter sendiri ada bagiannya, itu ada back wall, ada pilar, itu sebagai identitas dari brand shoes. Nah nanti ada tabelnya untuk barang-barang pajangan yang rivalnya, dan untuk diskon kita bisa lihat di main road. Nah untuk shoes sendiri mengambil barangnya adalah ada barangnya di gudang, dan ambil barangnya berdasarkan ada stock card yang ada di belakang sepatu. Jadi setiap size nanti ada dituliskan sudah ada berapa sisanya. Jadi teman-teman dari SPG Shoes bisa mengambil barangnya ke gudang dengan mudah dan cepat gitu. Oke, kita lanjut ke area kosmetik. Saya satu contohnya adalah The Body Shop, yaitu brand ternama yang ada di kosmetik. Nah kosmetik itu bagi 2 bagian. Itu ada bagian untuk skincare, jadi perawatan. Nih, ini semua skincare dari kulit berminyak, kulit normal, atau kulit kombinasi, ada semua. Tergantung perawatannya, dari mata, untuk jerawat dan lain-lain ada. Nah, bagian kedua dari kosmetik adalah dekoratif. Jadi alat make up itu dekoratif karena kita untuk membaguskan muka, dari bedak, lipstiknya, semua, dari foundation, semua ada. Dan terakhir dari kosmetik adalah aksesoris. Aksesorisnya selain dari skincare dan dekoratif tadi alat makeup, kita juga launching ada parfum. Jadi di kosmetik semua kombinasi antara fragrance-nya, skincare sama makeup. Jadi bisa diperoleh di daerah sini. Banyak, dan untuk yang menjaganya itu bisa dipanggil dengan BA. Jadi kalau mau manggil SPG-nya bukan SPG tapi beauty artisannya ya. Itu untuk kosmetik sendiri. Oke, lanjut kita ke bagian aparel. Jadi di Depstore ada kita menjual baju dan itu disebutnya bagian aparel. Di aparel sendiri kita ada 4 bagian. Yang pertama adalah itu Wood Men. Nah, men itu yang jual ada batik seperti contohnya brand Menzone. Nah, ini adalah batik-batik keluaran dari model terbaru dari Menzone. Dan batik sendiri rata-rata itu batik printing. Jadi nggak ada yang batik cetak. Rata-rata udah jadi, bukan batik, karena makanya harganya lebih murah dibandingkan batik seperti yang di luaran. Nah, terus di men's apparel juga ada bagian youth boy. Itu seperti contohnya ada 3 second. Ini lebih ke anak mudanya. Nah, kalau anak mudanya bisa lihat dari t-shirt, jual jeans, dan juga celana chinosnya. Ini bisa didapat dari brand 3 second sendiri. Nah, untuk apparel ada lagi pembagiannya, itu bagian dari ladies apparel. Untuk ladies apparel itu bisa kita lihat di brand Das. Nah, itu bagian-bagian untuk perempuan ya, ke brand Das. Nah, terakhir untuk area apparel ada children. Jadi sekali lagi untuk children dan ladies itu pasti deketan karena ibu-ibu biasanya suka beli untuk dia dan untuk anaknya. Nah, pakaian dalam seharusnya memang untuk bagian belakang lebih esensial, lebih tertutup. Nah, kenapa kita ada fair? Nah, itu ada area fair dan intimate sendiri. Kita buat fair untuk menjelang hari momen-momen yang sepi. Jadi di Depstore kalau untuk momen sepi kita jual untuk pakaian dalam, karena biar customer yang datang ke Padang itu rata-rata kan dari luar untuk membawa baju daleman, terlalu bagasinya terlalu berat, dia akhirnya beli barang intimate tuh di depan. Makanya kita kasih promo untuk intimate itu di depan. Jadi intimate tidak harus selalu di belakang. Sekalinya kalau ada barang promo juga bisa taruh di depan. Dengan untuk estetikanya bisa ditutup dengan kain untuk menekinnya. Jadi
Nah, untuk apparel sendiri yang harus ada di counter adalah meja display. Meja display, ini namanya meja display dan harus ada standing POP di atasnya. Setelah meja display kita harus ada prong atau T-stand. Nih, modelnya tergantung dari brand masing-masing karena setiap brand punya model dan gaya style untuk T-standnya sendiri. Dan harus ada, ini wajib untuk ada di apparel adalah manekin, ya. Jadi bukan patung. Seperti yang kadang lihat patungnya ini manekin. Nah, manekin ini adalah standar dari pakaian untuk laki-lakinya ukurannya L. Jadi kalau mau lihat baju dan celananya ini rata-rata ini L dan celananya 34. Nah, inilah standar proporsional dari cowok. Makanya patungnya akan sama nih, mau di departemen store mana aja bajunya itu. Jadi nggak ada mungkin baju S atau enggak, ini rata-rata L dan 34. Nah, ini ada gondola. Kalau mau di dalamnya, gondola ini digunanya untuk taruh simpenan dari artikel yang sudah dipajang. Jadi barangnya ngambil langsung ke counter di dalam. Boleh dilihat untuk ke dalam. Di apparel harus ada size untuk mempermudahkan SPG kita mengambil barang. Jadi kalau artikelnya tinggal ambil ada M, L, sama XL. Setiap pengiriman dari supplier, barang itu paling banyak akan dikirim ukuran M dan ukuran L. Sedangkan S sama XL itu hanya satu. Karena peminatnya atau size kill kalau bahasa Depstore-nya itu adalah M dan L. Ya. Makanya kalau mau cari artikel kok udah habis nih di Depstore barangnya, karena lebih banyak dikirim adalah ukuran M dan L. Kalau XL itu cuma satu dalam setiap artikel. Setiap datang barang artikel ini paling banyak 6 dan kelipatan. Jadi artikel satu ini bisa 6, 12, 18, 24. Dari setiap 6 ini S-nya cuma 1, M-nya 2, L-nya 2, XL-nya 1. Dan itu kelipatan. Kelipatannya maksudnya jika barang itu best seller akan dikirim lebih banyak dibandingkan barang yang tidak best seller. Seperti itu. Lalu perkenalkan dengan saya Kendaus, bagian dari visual merchandise dari Transmart Padang. Sekarang kita akan menjelaskan beberapa tentang visual, yaitu yang pertama cara display. Cara display itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu meja lokasi, terus ada tempat display. Yang ketiga yaitu lighting, yaitu pencahayaan. Terus baru terakhirnya adalah mannequin. Mannequin tersebut adalah merupakan bagian dari display karena itu adalah wajah dari kita nge-display. Seperti kita display barang yang di bawah, itu akan dijadi contohnya adalah bukan manusianya tapi adalah patung atau yang biasa kita sebut di retailnya itu adalah mannequin, ya. Terus di dalam pendisplayan juga itu ditentukan dari segi warna dari terang ke gelap, dan ada warna standar, yaitu warna yang bisa di akhir dan bisa juga di awal, yaitu warnanya adalah warna hitam dan warna putih. Jadi itu adalah warna yang lebih dominan. Sekarang kita lagi memasuki tema kemerdekaan, yaitu merah dan putih. Jadi kita lebih fokus ke warna-warna yang lebih ke Indonesia, yaitu merah dan putih. Dan satu yang biasanya itu nggak termasuk sama orang, tapi itu adalah hal penting, yaitu dengan warna army. Warna army itu adalah warna kostum dari para pejuang. Jadi masuk kategori Indonesia merah putih kemerdekaan itu adalah warna army, seperti warna hijau, warna tanah, seperti warna abu-abu juga. Itu masuk dalam kategori display warna merah putih. Nah, sekarang ini juga lagi ada tema berikutnya, itu cara pendisplayan. Cara pendisplayannya itu adalah dari atas, bawah, dan turunan terpaling bawah. Dari atas kita